Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Doni Pratama dengan NPM 2478330. Di sini saya akan mempresentasikan hasil sequence diagram saya, yaitu mengelola data anggota. Ini merupakan sequence diagram saya, yaitu tentang mengolah data anggota. Di sini terdapat aktornya, yaitu petugas perpustakaan. Kemudian untuk objek apa namanya? Objek referennya di sini ada boundary-nya, itu ini seperti menu utama, menu kelola data anggota, menu input data anggota, menu edit data anggota, menghapus, kemudian ataupun menambah. Kemudian di sini juga ada bagian controllernya ini dan entity-nya, database dan tabel anggota. Kita mulai dari yang pertama. Kita mulai dari menu utama. Di menu utama itu si aktor ini mengelola data anggota di dalam menu utama. Kemudian ditampilkan ke bagian menu kelola data anggota. Setelah menu kelola data anggota tampil, ini fokus kontrolnya kurang tepat lokasi tempatnya. Setelah tampilan itu tampil di kelola data anggota, aktor akan menginput data anggota tersebut ke bagian menu input data anggota atau fitur menu input data anggota. Nah, di sini terdapat fokus kontrol dari Mrs. Pana ini. Itu kan aktor pilih input data anggota, kemudian fokus kontrolnya ke menu kelola data anggota. Nah, kemudian setelah memilih input data, si aktor menginput dengan Mrs. ini ke fokus kontrolnya, itu menu input data anggota. Mungkin itu deskripsi dari deskripsi mudahnya. Nah, setelah aktor ini input data anggota, kita Mrs. lagi, itu mengirim data ke control system. Di sini terdapat fokus control. Setelah masuk ke sistem, maka sistem ini memasukkan ke data anggota. Nah, masuknya ini kemana? Masuknya itu ke database. Masuk ke database. Makanya di sini fokus kontrolnya ditaruhnya ke database karena masuknya itu ke database. Kemudian setelah data masuk ke database, itu nanti di database akan menyimpan data input tadi ke bagian tabel anggota. Misalnya di sini
juga tertulis simpan data ke tabel anggota, misisnya fokus kontrolnya ke tabel anggota. Kemudian di sini ada misis lagi, fokus kontrol ke database, konfirmasi data tersimpan. Maksudnya setelah melakukan simpan data dari tabel anggota, nanti konfirmasi dulu ke database kalau ini sudah tersimpan ke tabel anggota. Nah, si database nanti dapat konfirmasi kalau data berhasil disimpan. Lanjut ke ini, fokus kontrol menu kelola data anggota. Di sini setelah data disimpan, kemudian sistem mengirim pesan berhasil. Kemudian sistem mengirim pesan berhasil menginput data dan menampilkan data ke bagian. Di sini menu kelola data anggota. Nah, itu apa ya? Itu untuk bagian input data. Kemudian bagaimana kalau misalnya si pengguna ini si petugas ini mau nih ngedit data anggotanya. Untuk itu di sini saya tambahin pilih edit data anggota. Nantilah saya benar. Di sini kita tambahin pilih edit data anggota. Nah, supaya dia bisa ngedit, makanya saya nambahin di data anggota. Ya, di sini fokus kontrolnya ke menu kelola data anggota dulu. Jadi si petugas ini pilih data anggotanya itu di menu kelola data anggota. Setelah itu petugas ini apa ya, request gitu, misalnya request data anggota untuk diedit ke bagian edit data anggota. Oh, dia ke kontrol sistem dulu, maaf, dia mencari data anggota dulu. Dia mencari data anggota dulu apa aja, nanti setelah itu nanti diedit. Nah, berarti kita mencari data anggotanya dulu. Jadi kita makanya request data anggota yang mana yang mau diedit. Nah, di sini setelah diterima sistem ini akan mengambil data dari database. Data-data apa itu? Data-data tabel anggota. Nah, data tabel anggota ini di mana? Data tabel anggota ini ada di tabel anggota. Makanya setelah ambil data dari tabel anggota, nah kita ambilnya di mana? Ambilnya itu ke data anggota. Setelah mengambil data dari data anggota, tabel data anggota. Oh, ini salah ini. Maksudnya ke tabel. Nah, setelah ngambil data dari tabel data anggota, kita konfirmasi lagi data itu ke database. Nah, database mengirim ke sistem. Kemudian sistem ini kemudian menampilkan data ke petugas. Nah, menampilkan data untuk diedit. Itu menampilkan beberapa data yang bisa untuk diedit di bagian kelola data anggota. Jadi si petugas ini bisa ngelihat data untuk diedit itu di kelola data anggota. Nah, setelah dia melihat, kemudian dia mengedit data dong. Nah, mengedit datanya ini di mana? Dia
di menu edit data anggota. Menu edit data anggota. Nah, ini. Nah, di sini harusnya panahnya ini ada satu aja ya. Bentar. Aduh. Kenapa ini panahnya ada dua ya? Harusnya dia ke arah ke kontrol sistem. Berarti kita hapus saja panahnya ini. Aduh. Konfirmasi. Kenapa ini ya? Oh, ini aja. Biar nggak susah. Oh, astaga. Oops. Tuh. Kenapa ya? Duh, kenapa ini bisa ke sini sih? Tutup aja. Nah, jadi ketika petugas ingin mengedit data anggota, nah ia akan ke bagian menu edit data anggota. Nah, kemudian dia si petugas ini mengirim data yang diedit itu ke kontrol sistem. Nah, jadi ngeditnya itu di sini, menu edit data anggota. Setelah itu dia kirim ke sistem setelah diedit. Itu. Nah, setelah diedit, setelah masuk ke sistem maksudnya, itu nanti lanjut ke database. Sistem mengambil data, update data ke database. Soalnya petugas tadi udah ngedit data, otomatis sistem itu juga bakal update data itu ke database. Nah, kemudian tabel data ini pasti akan berubah, akan update. Nah, setelah berubah juga dia akan menyimpan data itu untuk disimpan. Setelah itu kembali lagi dia tabel anggota ini konfirmasi ke database kalau data dari tabel data tersebut ada update baru dari pengeditan petugas tadi. Nah, database ini akan konfirmasi kalau itu berhasil update-nya atau pengeditannya. Kemudian kita balik lagi ke sini. Kontrol sistem, setelah database ini konfirmasi ke sistem kalau berhasil datanya, itu nanti sistem akan ke bagian menu edit supaya user tahu nanti kalau dia ini sistem mengirim pesan sukses mengedit data dan mengalir data yang update, supaya si pengguna petugas ini tahu kalau dia edit itu datanya sudah terupdate. Nah, lanjut, setelah itu saya juga menambahkan pilih menu hapus atau fitur menghapus data anggota. Pilih menu hapus atau fitur menghapus data anggota. Di sini cara kerjanya itu pertama seperti awal tadi, ke ini menu kelola data anggota. Error. Ini menu kelola data anggota, kita fokus controlling ke itu ya, karena pertama. Setelah itu fokus lagi.
di menu kelola data anggota ini sebenarnya ada menu-menu atau fitur-fitur. Nah, fitur-fiturnya itu kan kita ingin menghapus data anggota, berarti kita masuk ke menu menghapus data anggota. Nah, karena kita belum tahu data mana yang dihapus, kita ke bagian kontrol sistem dulu atau database atau tabel data ini untuk melihat data anggota yang mau ingin dihapus. Nah, setelah kita pilih menu hapus data anggota di bagian menu kelola data anggota, kemudian kita lihat dulu harusnya ini ya, enggak, tapi nggak apa-apa sih. Kita lihat dulu data-data dari tabel anggota ini apa aja. Nah, di sini uh, masuk ke sistem. Setelah meminta request minta data anggota, masuk ke sistem, pilih data anggotanya di mana. Database akan mengambil data dari tabel data anggota. Di sini juga tertulis pilih dari data anggota dan lanjut ke message lagi, ambil data anggota dari tabel anggota. Seperti itu. Kemudian setelah mengambil data anggota seperti tadi, itu kita kembali lagi ke setelah database itu mengambil data anggota, kembali lagi ke database. Database ini mengirim ke sistem, mengirim data ke sistem. Nah, kalau itu udah diambil, kemudian sistem ini mengkonfirmasi ke menu kelola data anggota kalau data anggota tersebut ditampilkan. Nah, setelah data tersebut ditampilkan, si petugas bisa menghapus data anggota yang ia pilih. Setelah dia pilih dan hapus, konfirmasi si petugas ini akan konfirmasi bukan akan sih, memang pasti konfirmasi ke sistem. Jadi setelah menghapus data anggota di menu menghapus data anggota, otomatis dia akan konfirmasi hapus data ke sistem. Sistem. Mohon maaf sebelumnya kalau misalnya fisik karena ada ini banyak mobil. Oh ya, lanjut untuk konfirmasi. Oh, tadi itu di kontrol sistem. Oh ya, tadi masuk ke sistem. Setelah konfirmasi ke sistem, sistem akan menghapus data tersebut ke dari database. Nah, database ini hapusnya dari mana? Database ini hapus data kemana? Yaitu hapus data tabel data. Database ini mau menghapus data untuk tabel anggota. Jadi database pilih data dari anggota, kemudian dia mengambil data dari anggota. Oh, salah ini bukan. Kemudian dia menghapus data anggota, kemudian terus si database ini mencari di data anggota, kemudian dihapus. Jadi fungsi database-nya ini di sini dia menghapus data anggota, kemudian dia cari data mana yang mau dihapus. Data itu ada di tabel anggota. Jadi database menghapus data di tabel anggota otomatis. Kemudian konfirmasi ke database kalau berhasil atau enggaknya, pokoknya konfirmasi dulu kalau misalnya terhapus. Kemudian si database konfirmasi ke sistem kalau itu berhasil. Setelah sistem berhasil, otomatis sistem akan mengkonfirmasi ke bagian
pilih menu hapus data. Untuk si petugas ini tahu kalau itu dihapus, datanya sudah terhapus, seperti itu. Kemudian yang terakhir, saya menambahkan data anggota. Misalnya setelah dihapus, kita mau nambahin lagi nih anggota lain siapa gitu, entah si A atau si B, nambahin data anggota. Di sini sebenarnya udah sama ya, pilih input data sama data anggota, menambahkan data anggota. Tapi kalau misalnya ada tambahan lagi, kalau misalnya ada urgent dadakan ingin menambahkan orang lain, kalau misalnya input datanya sudah ini, berarti sebenarnya menambahkan data anggota ini nggak perlu, cuman saya buat aja untuk jaga-jaga. Atau nambah data anggota dihapus saja. Oke, jadi kalau misalnya ada data anggota yang ingin tambahkan, misalnya nambah orang, itu bisa ditambahin fitur menambahkan data anggota. Jadi petugas ini pertama ya ke menu kelola data anggota dulu, kemudian dia konfirmasi menambahkan data si anggota. Dia konfirmasi dulu, setelah itu dia konfirmasi otomatis ke sistem kalau dia menambahin data anggota baru. Kemudian database akan menambahkan data baru tersebut. Setelah data tersebut ini ada, itu otomatis di tabel anggota akan bertambah data yang baru. Nah, setelah itu di sini kembali lagi. Nah, kembali atau konfirmasi ke ini, atau ke database dulu ya. Jadi ke database, konfirmasi kalau data ditambahkan. Data ditambahkan. Ups, panjang banget. Nah, setelah itu database akan konfirmasi data itu berhasil ditambah. Ups. Nah, kemudian setelah konfirmasi ke sistem, maksudnya database konfirmasi ke sistem akan konfirmasi ke bagian menu tambah untuk si pengguna tahu kalau datanya itu sudah bertambah. Di sini makanya sistem mengkonfirmasi dengan informasi mengirim pesan sukses menambahkan data dan tersimpan. Sebenarnya kalau misalnya
untuk menambahkan itu bisa aja di bagian edit data ataupun di input data anggota. Jadi kalau misalnya ingin nambahin orang itu bisa ke bagian input data sebenarnya. Tapi kalau misalnya ingin membuat fitur sendiri, kalau misalnya udah ngimputin data semua, terus ingin menambahkan data, buat fitur sendiri menambahkan data, itu bisa pakai ini, fitur menambahkan data. Sebenarnya untuk menambahkan data dihapus juga nggak apa-apa. Kita pakai input data aja, jadi kita input lagi dari awal data tersebut, data si anggota yang mendaftar di perpustakaan. Nah, mungkin itu saja presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.